Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Oktavia Putri dari jurusan PGSDS 1. Di sini saya akan mensimulasikan pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap model PKR 221 yang akan dilaksanakan di kelas 4 dan kelas 5. Untuk materi kelas 4-nya yaitu menentukan gagasan pokok dan pendukung dalam teks, dan kelas 5-nya mata pelajaran IPA menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Kita mulai saja. Pertama, yaitu pendahuluan dengan salam dan mengabsen siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya murid-murid Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Ibu mulai pelajarannya hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu absen dari kelas 4. Oke, ada 12 siswa. Kelas 5, ya ada 20 siswa. Ada yang tahu nggak sih kita hari ini belajar apa? Untuk kelas 4-nya pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Kelas 5 IPA. Iya, untuk bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks. Dan untuk kelas 5-nya apa coba pelajarannya? IPA. Ya, IPA-nya nanti menjelaskan alat gerak pada manusia dan hewan. Nih ya, alat gerak nih. Oke? Iya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dari kelas 4 dan kelas 5 berdiri menyiapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa selesai. Ya, Ibu mulai dari kelas 4 dulu ya. Untuk kelas 5-nya bisa buka buku cetaknya halaman 35 mengenai alat gerak dan fungsinya baik pada manusia ataupun hewan. Udah ketemu semua kelas 5-nya? Sudah. Oke, untuk kelas 4 kalau di buku cetaknya itu halaman 31 bisa dibuka tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Udah. Nah, kelas 5-nya nanti dibaca dulu teksnya, sementara Ibu jelaskan di kelas 4-nya terlebih dahulu. Baik, kelas 4 sudah. Ya, bisa dilihat di PowerPoint mengenai contoh teksnya ya. Di sini Ibu akan jelaskan berikut dengan contohnya langsung. Baik, penjelasan sudah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada. Oke. Sebelumnya Ibu bagi ya kelas 4-nya menjadi 3 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Ya, nanti Ibu keliling akan mantau. Jadi nanti kalian kerjakan dalam kelompok cukup 1. Nanti kan Ibu kasih lembar kerja. Nah, kalian satu kelompok ngisi 1 itu aja. Teksnya ada di depan, nanti bisa ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Agak sedikit Ibu ulang lagi ya tadi penjelasan. Jadi gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan ini biasanya itu letaknya ada di kalimat pertama dari paragraf atau di akhir. Jadi setiap paragraf itu punya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau gagasan pendukung itu yang jelasin tentang gagasan pokok itu. Jadi gagasan pokok itu gagasan intinya yang bisa dikembangin. Nah, kalimat pengembang itu namanya gagasan pendukungnya. Oke, nanti Ibu keliling. Kalau ada yang tanya bisa tanya langsung sama Ibu per kelompok ya. Ya. Nah, Ibu selagi kelas 4-nya mengerjakan tugas dari Ibu, tanya sama temannya nggak apa-apa. Yang di dalam kelompok aja ya, biar nggak terlalu ribut suaranya. Jangan keluar kelompok, satu kelompok diskusi bareng-bareng.
Oke. Kalau ada perbedaan pendapat, angkat tangan aja, nanti ibu datangin. Tapi bersabar. Baik, sekarang yang kelas 5. Gimana? Udah dibaca bukunya? Sudah paham? Paham gak isinya? Paham? Tadi materinya tentang apa? Alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. Alat gerak itu apa sih? Tadi yang udah dibaca secara umum. Contohnya, iya, tulang, otot, terus ada sendi, ya. Kalau di burung itu, kalau di hewan itu yang bisa terbang itu ya ada sayapnya, ya. Ada siripnya kalau yang tinggal di air. Nah, ini ibu mau nunjukin untuk kelas 5-nya ya. Itu video mengenai alat gerak pada hewan dan manusia. Nanti kita lihat gambarnya secara langsung dan penjelasannya, dengarkan baik-baik. Nah, ini videonya ibu tampilkan. Oke, sudah selesai? Udah selesai ya videonya? Gimana, seru nggak? Seru ya? Kita bisa lihat langsung apa yang ada di buku. Contoh alat geraknya tadi ada apa aja. Ternyata di dalam kulit kita nih ada tulangnya, ada ototnya. Makanya kita bisa menggerakkan jari-jari kita seperti ini. Karena ada yang menyusunnya di dalamnya. Tadi udah lihat langsung ya. Baik. Nah, sekarang ibu akan membagi kelas 5-nya menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompoknya 4 siswa. Ibu sebutkan, ibu kelompokkan. Untuk posisi kelompoknya seperti yang ada di layar LCD ini, di monitor, duduknya seperti itu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ibu panggil ya nama-namanya, nanti langsung kalian pindah. Ketika pindah, nyari kelompok, jangan ribut hap mulutnya. Siap? Namanya ibu sebutin kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Udah sesuai kelompok masing-masing? Sekarang ibu akan bagikan tugas kelompok kalian. Satu kelompok cukup mengumpulkan 1 lembar kerja. Jadi dikerjakannya bersama-sama. Nanti ibu akan keliling kalau ada yang nggak paham nih tentang soalnya. Bingung bu, soalnya kok kayak gini, ini jawabnya yang gimana ya gitu. Bisa angkat tangan, nggak usah ribut. Ibu, nggak usah. Angkat tangan aja, nanti ibu langsung datang. Ya, siap? Siap. Baik, lembar kerjanya silahkan ambil. Ketua kelompoknya aja yang maju ke depan. Kalau mau ibu puterin lagi untuk kelas 5-nya, videonya nggak apa-apa, ibu putarkan lagi. Mau? Ya, nanti kalau mau di stop ngomong ya, stop bu. Gitu. Oke? Sudah. Oke, jadi semua tugasnya udah dikumpul ya? Sudah. Baik, kita akan presentasi setelah ini. Kelas 4 dulu yang udah selesai duluan. Kelas 5 silahkan selesaikan dulu yang belum selesai. Kelas 4 sudah selesai. Nah, dari presentasi teman-temannya tadi, insya Allah ibu udah lihat ya, semuanya udah paham. Apa sih gagasan pokok itu? Apa sih gagasan pendukung itu? Jadi gagasan pokok itu ide dalam paragraf. Jadi gagasan pokok sama gagasan pendukung yang pertama yang harus diingat-ingat ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dimiliki oleh setiap paragraf. Setiap paragraf itu punya sendiri-sendiri gagasan pokok sama pendukungnya. Jadi kalau ada 3 paragraf ya berarti ada 3 gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu dari masing-masing gagasan pokok itu. Gagasan pendukung itu bisa lebih dari bisa lebih dari 1 kalimat. Jadi yang menjelaskannya itu menjelaskan dari gagasan pokoknya atau kalimat intinya tadi. Dan kalau gagasan pokok itu biasanya ada di awal kalimat, ada juga sih yang di akhir. Jadi diperhatikan baik-baik. Tapi tadi ibu lihat udah bagus cara menentukannya, udah pada bisa semua, udah paham ya. Tadi gagasan pokoknya ada yang di paragraf pertama dan ada di akhir paragraf.
Tepuk tangan dulu untuk kelas 4 ini. Bagus sekali presentasinya. Tadi dalam memilih jawabannya juga udah baik. Kerja kelompoknya juga udah bagus. Kalau nggak paham angkat tangan, udah bagus sekali. Untuk kelas 5-nya silahkan. Udah selesai semua? Sudah. Silahkan presentasi berdasarkan urutan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Baik, kelas 5 sudah presentasi. Untuk kelas 4-nya mohon jangan ribut ya. Bisa dibaca lagi atau mengerjakan tugas di halaman 32. Itu ada tugas biar kalian lebih dalam lagi. Cuman pilihan ganda kok. Ya, daripada ribut. Kalau nggak mau dikasih tugas, makanya ketika temennya mau presentasi dengerin aja. Jadi besok pas sudah naik kelas 5, dulu aku udah pernah belajar. Seperti itu, oke? Oke, silakan kakaknya kelas 5 ini presentasi. Ya, lanjutkan presentasinya. Nah, demikian presentasi dari semua kelompok ya. Sudah bagus. Untuk nyebutin apa aja sih alat gerak itu? Ada yang bisa ngulang? Ya, jadi Ibu ulang ya sedikit-sedikit. Jadi alat gerak itu merupakan bagian tubuh yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas fisik seperti bergerak, berjalan, kita lari, itu gunain alat gerak. Terus kalau manusia itu punya sistem gerak yang terdiri dari tulang, otot, sendi. Berikut. Kalau tulang itu memberikan struktur. Kalau otot itu bekerja dengan tulang untuk menghasilkan gerakan. Ayah, Ibu, aku tabletnya saku. Kalau sendi, Ibu lah belajarnya. kalau sendi itu adalah tempat di mana dua tulang bertemu dan memungkinkan gerakan. Jadi sendi itu yang ada di sini. Tadi kan udah lihat juga di video ya. Tuh, jadinya bisa nekuk deh. Kalau nggak ada sendi, nggak bisa ada gerakan kayak gini, nggak bisa muter-muter seperti ini. Terus kalau hewan itu, kalau yang bisa terbang berarti ada tambahan alat geraknya yaitu sayap. Kalau ikan itu berarti ada siripnya ya. Udah paham ya? Tadi presentasinya udah cukup bagus. Terus semua kelompok juga udah mengumpulkan tugas ya tepat waktu. Baik, untuk semuanya terima kasih atas kerjasamanya. Dipelajarin lagi ya. Nanti pulang sekolah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti.